Shalom anak-anak, apa kabar? Miss harap kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, jangan lupa untuk berdoa dulu ya nak. Nah, kali ini kita akan masuk ke pembahasan pendidikan lingkungan hidup, yaitu untuk materi pencemaran lingkungan. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas di pencemaran lingkungan ini? Yang pertama, penyebab pencemaran. Yang kedua, jenis-jenis pencemaran lingkungan. Oke, sebelumnya Miss sudah ada kasih catatan ya mengenai penyebab pencemaran itu apa saja. Ya, Miss harap kalian sudah ada membaca buku kalian. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ya, lingkungan yang bersih ataupun baik adalah lingkungan yang bersih, sehat, dan tertata rapi. Nah, lingkungan yang bersih membuat kita nyaman di dalamnya. Contoh nih, ketika kita datang ke suatu tempat, apabila tempat itu bersih, sehat, dan tertata rapi, maka kita pun akan nyaman berada di dalamnya, ya kan? Nah, selanjutnya, pencemaran lingkungan adalah proses masuknya bahan pencemar ke dalam suatu lingkungan sehingga dapat menurunkan kualitas lingkungan tersebut. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas penyebab pencemaran lingkungan. Nah, pasti kalian sudah ada dong ya beberapa tahu ya tentang ini pencemaran lingkungan ini. Contohnya aja air sungai. Nah, air sungai ini merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi makhluk hidup. Nah, gak hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Untuk manusia, air sungai digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci, juga mengairi sawahnya. Nah, adapun lagi untuk hewan dan tumbuhan, air sungai digunakan untuk proses kehidupannya. Nah, tapi apabila air sungai ini telah tercemar, misalnya akibat banyak sampah yang dibuang ke badan sungai, maka fungsi air sungai akan menurun. Nah, bahkan air sungai tidak akan berfungsi sama sekali. Air sungai yang tercemar tidak dapat lagi digunakan untuk mandi karena dapat menyebabkan penyakit. Apa saja penyakitnya? Gatal-gatal ya. Bisa juga kalau diminum bisa mengakibatkan diare. Nah, kalian pasti nggak asing mendengar sampah. Sampah pasti ada di rumah kita masing-masing, ya kan? Nah, sampah ini adalah bahan-bahan yang terbuang atau dibuang dari aktivitas manusia maupun proses alam. Contohnya aktivitas manusia seperti sisa-sisa makanan, ya. Nah, kalau misalnya proses alam, contohnya ketika kamu mempunyai pohon yang ada di rumah, ya, dan jadi daun-daunnya itu berguguran, itu bisa menjadi sampah. Nah, jenis-jenis sampah itu juga ada dua. Yang pertama sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Sampah organik ini sisa-sisa makanan, daun-daunan, kulit buah, sisa sayur. Sedangkan sampah anorganik merupakan sampah yang sulit diuraikan. Contohnya plastik, kaleng, kaca. 10 tahun juga kamu kubur itu plastik atau botol bekas, dia nggak akan pernah terurai dan bentuknya akan tetap sama. Sedangkan kalau sisa-sisa makanan juga sama-sama mencemari ya. Kenapa? Karena kalau misalnya makanan itu sudah busuk terus kamu buang, makanan itu akan menguap dan mengeluarkan bau. Nah, bau ini sangat mengganggu penciuman kita ataupun orang-orang di sekitar kita ya. Nah, jadi kesuburan tanah yang semakin berkurang dan menghambat proses peresapan air tanah ini diakibatkan oleh sampah-sampah anorganik. Jadi anak-anak, ketika kamu menemukan sampah plastik atau kaleng kaca, kamu juga dapat mengambilnya ataupun untuk membantu mengurangi pencemaran lingkungan, kamu bisa menggunakan alat-alat atau barang-barang bekas itu menjadi barang-barang yang berguna. Nah, selanjutnya ada limbah pabrik. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi pun juga semakin berkembang. Pembuatan barang-barang ini dikerjakan oleh mesin-mesin modern. Oleh karenanya, banyak berdiri pabrik-pabrik yang siap memproduksi barang dalam skala besar.
adanya pabrik-pabrik di sekitar kita mungkin sudah tidak asing lagi, mulai dari pabrik sederhana seperti pabrik kerupuk sampai pabrik berteknologi tinggi seperti pabrik pupuk. Baik langsung ataupun tidak, pabrik mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Bahkan tidak sedikit pabrik yang ditutup karena mencemari lingkungan di sekitarnya. Nah, limbah pabrik ini dari bahan-bahan sisa proses produksi yang sudah tidak digunakan lagi oleh pabrik tersebut. Nah, limbah pabrik ini juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu limbah cair, padat, dan gas. Selanjutnya ada debu. Debu juga sangat mempengaruhi pencemaran udara ya, karena partikel-partikel halus tanah yang tebal ya, banyaknya debu pada musim kemarau juga membuat udara menjadi kotor dan mengganggu pernapasan kita. Nah, biasa nih ya kita temukan ya hampir setiap hari, apalagi kalau musim kemarau pasti debu tebal. Jadi debu itu sangat berbahaya. Dipastikan di rumah kalian juga dilap barang-barangnya supaya tidak ada debu. Nah, nanti debu ini bisa menghasilkan bersin-bersin dan yang lainnya. Oke, berikut ini adalah contoh limbah. Yang gambar pertama ini adalah limbah cair ya dari pabrik tahu. Bayangkan kalau misalnya limbah ini dibuang ke sungai. Sungai itu akan bau dan ikan-ikan yang ada di sungai itu juga akan mati ya, karena limbah ini sangat berbahaya. Tanah juga akan dipengaruhi juga. Nah, dan kita juga kalau boleh mengurangi penggunaan deterjen. Supaya apa? Supaya kita juga tidak mencemari tanah. Nah, selanjutnya ini adalah gambar pencemaran akibat limbah padat pabrik kertas ya. Nah, misalnya lumpur yang berasal dari proses pengolahan kayu menjadi kertas, dan tertimbunnya limbah ini dapat jangka waktu yang lama. Permukaan tanah menjadi rusak, air yang meresap ke dalam tanah juga menjadi tercemar. Nah, kedua gambar ini itu sangat menyebabkan pencemaran tanah dan air. Jadi anak-anak kita juga harus bisa menghemat kertas ya, supaya apa? Pabrik kertas juga memproduksi limbah tidak terlalu banyak ya. Nah, selanjutnya ini merupakan gambar pencemaran akibat limbah gas atau pabrik batu bara. Nah, kamu boleh perhatikan di cerobong asap itu ya. Nah, akan keluarkan asap-asap dan itu gas yang berbahaya untuk kita. Dan itu akan membuat pernapasan kita juga terganggu karena gas buangan ini mengandung gas-gas sisa pembakaran seperti karbon monoksida dan karbon dioksida, dan gas ini juga berbahaya bagi kesehatan kita jika terhirup dalam jumlah yang besar. Oke, selanjutnya ada asap kendaraan bermotor. Ya, ini nggak asing lagi dong. Kita setiap hari hampir menghirup asap kendaraan bermotor. Jalan keluar aja kita sudah menghirup ya anak-anak. Asap yang dikeluarkan dari knalpot kendaraan bermotor ini mengandung partikel serta gas-gas sisa pembakaran. Asap ini juga sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Makanya kita dihimbau untuk tidak menghirup asap dari kendaraan ya. Selanjutnya ada asap rokok. Nah, sering banget nih di sekitar kita melihat orang sedang merokok ya. Di dalam asap rokok itu ternyata terdapat zat-zat yang berbahaya seperti karbon monoksida atau CO, karbon dioksida atau CO2, tar, dan nikotin yang berpengaruh pada kerja saraf yang menyebabkan gelisah, batuk, sesak nafas, bahkan kanker. Jadi merokok itu nggak keren ya anak-anak. Ternyata yang menghirup asapnya aja kita bisa terkena sakit dan sangat mengganggu pernapasan, apalagi yang merokok. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pencemaran lingkungan. Oke, kalian perhatikan jenis-jenis pencemaran lingkungan ini berdasarkan lingkungan yang mengalami pencemaran secara garis besar. Pencemaran lingkungan dapat dikelompokkan menjadi pencemaran air, tanah, dan juga pencemaran udara. Nah, banyak hal yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya saja pencemaran air ya. Setiap hari ibu mencuci pakaian, ya enggak? Nah, masalahnya ibu kita itu mencuci pakaian menggunakan deterjen. Nah, kalau boleh deterjen itu jangan digunakan terlalu berlebih ya, supaya tidak mencemari air. Dan selanjutnya pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini cara menanggulanginya apa? Kita mengurangi penggunaan pupuk
kimia. Ya, paling penting pupuk kimia dan juga tidak membuang sampah. Sampah-sampah ini adalah masalah besar yang kita hadapi ya anak-anak, dan dia akan sangat mempengaruhi untuk pencemaran lingkungan, tanah terutama. Nah, pencemaran udara kalau boleh kita mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Supaya apa? Supaya kita tidak menghirup gas-gas beracun seperti CO2 ya, karbon dioksida seperti karbon monoksida, belerang oksida, dan nitrogen oksida. Jadi kalau boleh ketika kita keluar rumah, kita ada baiknya menggunakan masker. Jadi anak-anak, nah kali ini penjelasan dari Miss ya, ada baiknya kita menjaga lingkungan kita untuk tidak membuang sampah sembarangan ya. Jika ada sampah-sampah organik, kalian boleh kubur di tanah dan dia akan terurai dan akan menjadi pupuk yang sangat bermanfaat untuk kita. Supaya apa? Tidak mencemari udara, supaya kita dan tetangga kita juga tidak menghirup atau mencium bau yang tidak enak ya kan. Nah, lalu tidak membuang sampah plastik, karena apa? Ketika sampah itu akan tertimbun, dia nggak akan pernah berubah dan nggak akan pernah terurai. Yang ada nanti negara Indonesia kita ini banyak sampahnya. Oke anak-anak, dan sampai sini dulu pesan dari Miss, penjelasan dari Miss. Jangan lupa pindahkan ke buku catatan kalian. Miss ucapkan terima kasih, salam sehat, dan God bless you semuanya.